Hidup ini penuh dengan gangguan. Kita mengejar kesuksesan, kekayaan, dan pengakuan. Tapi kepuasan sejati datangnya dari sumber yang berbeda, kebenaran. Ketika kita mencari kebenaran di atas segalanya, kita menemukan kepuasan yang kekal. Kisah Sergius Paulus, seorang prokonsul Romawi, menggambarkan hal ini dengan indah. Sergius Paulus memiliki segalanya, kekuasaan, kekayaan, dan prestis. Sebagai prokonsul Romawi di Siprus, dia memerintah dengan otoritas. Namun jauh di dalam lubuk hatinya, Sergius Paulus merasakan kekosongan. Dia merasa bahwa kepuasan sejati terletak di balik gemerlap jabatannya yang tinggi. Dia merindukan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang lebih bermakna. Kerinduan ini membawanya pada pencarian akan kebenaran. Sergius Paulus memiliki akses ke para filsuf dan pemikir terbesar pada masanya. Dia terlibat dalam diskusi intelektual dan menjelajahi berbagai aliran pemikiran. Tetap saja, dia tetap tidak puas. Hatinya merindukan sebuah kebenaran yang dapat menembus kedalaman jiwanya. Masuklah Elimas, seorang penyihir yang telah menenun jaring tipu daya di sekitar Sergius Paulus. Elimas, dengan ilusi dan tipu dayanya, menjanjikan jawaban dan solusi. Dia didorong oleh kepentingan pribadi, berusaha mempertahankan pengaruhnya atas prokonsul. Elimas mewakili daya pikat duniawi yang sementara dan menipu. Sihirnya menawarkan hiburan sementara, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk memuaskan kerinduan di hati Sergius Paulus. Elimas menyadari bahwa kedatangan Paulus dan Barnabas, yang memberitakan Injil Yesus Kristus, merupakan ancaman bagi posisinya. Dia melihat pesan kebenaran mereka sebagai bahaya bagi cengkeramannya pada Sergius Paulus. Didorong oleh rasa takut dan keinginan untuk melindungi diri, Elimas secara aktif menentang Paulus dan pesannya. Cahaya kebenaran bersinar terang. Paulus, yang dipenuhi dengan Roh Kudus, melihat melalui tipuan Elimas. Dia menghadapkannya secara langsung, memperlihatkan niat jahatnya kepada Sergius Paulus. Konfrontasi ini melambangkan pertarungan antara kebenaran dan kepalsuan, antara terang dan kegelapan. Keberanian Paulus dalam melawan Elimas mengungkapkan kekuatan kebenaran dan kekosongan tipu daya. Perkataan Paulus yang diberdayakan oleh Tuhan membuat Elimas menjadi buta. Kebutaan fisik ini menjadi simbol yang kuat dari kebutaan rohani Elimas. Dia telah dibutakan oleh keinginan egoisnya sendiri dan telah mencegah Sergius Paulus untuk melihat kebenaran. Dibutakan oleh tipuan, disentuh oleh kebenaran. Sergius Paulus menyaksikan sendiri kuasa Tuhan. Dia melihat Elimas yang telah menahannya dalam jaring tipu daya, dipukul jatuh. Peristiwa ajaib ini menghancurkan ilusi yang telah diciptakan Elimas. Peristiwa ini membuka mata Sergius Paulus terhadap realitas kuasa Tuhan dan kebenaran pesan Paulus. Kontras antara kebutaan Elimas dan pencerahan yang dialami Sergius Paulus sangatlah mencolok. Peristiwa ini menyoroti kuasa transformatif dari kebenaran. Ketika kita memilih untuk menerima kebenaran, kita dibebaskan dari belenggu penipuan dan masuk ke dalam terang kasih Tuhan. Menemukan kepuasan dalam kebenaran. Kisah Sergius Paulus mengingatkan kita bahwa kepuasan sejati tidak ditemukan dalam hal-hal yang sementara, tetapi dalam kebenaran Tuhan yang kekal. Ketika kita mencari kebenaran dengan segenap hati kita akan menemukannya. Perjalananmu tidak selalu mudah. Kita mungkin menghadapi tentangan dan tantangan, tetapi hadiahnya tidak terukur. Ketika kita menerima kebenaran, kita dipenuhi dengan sukacita dan kedamaian yang melampaui segala pemahaman. Inilah warisan Sergius Paulus. Dia mengajarkan kepada kita bahwa kepuasan sejati datang dari mencari dan menerima kebenaran yang memerdekakan kita.